Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Mata kuliah yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mata kuliah Emotional Intelligence dengan tema kecerdasan emosional, perangkat diri, dan kecerdasan intelektual. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai syarat untuk penilaian ujian tengah semester. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Emotional Intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan juga memahami emosi orang lain. Kecerdasan emosi juga penting untuk lebih mampu mengontrol emosi. Kecerdasan emosi pertama kali dikenalkan oleh Edward Thorndike pada tahun 1930 di Columbia University, yaitu kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan dalam mengelola hubungan sosial dengan orang lain. Diganti oleh menjadi emotional intelligence oleh Wayne Payne pada tahun 1985. Terdapat 5 elemen utama dalam emotional intelligence, yaitu self-awareness, memahami berbagai perasaan seseorang. Yang kedua, self-regulation, yaitu mampu mengendalikan emosi. Dan yang ketiga yaitu internal motivation atau dorongan atau passion. Kemudian yang keempat yaitu empati, yaitu memahami perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, social skill, yaitu membangun jejaring dan pertemanan yang baik. Faktor internal dan eksternal kecerdasan emosional. Faktor internalnya yaitu fisik dan kesehatan, kemudian pengalaman, perasaan, dan kemampuan berpikir. Faktor eksternalnya yaitu stimulus atau rangsangan dari luar. Individu yang memiliki skill sosial yang tinggi lebih memiliki karismatik dan menjadi seseorang influencer. Kemampuan ini melibati leadership, komunikasi verbal dan nonverbal, kerjasama tim, dan kolaborasi. Takdir sukses atau gagal diawali oleh pikiran, tindakan, kebiasaan, dan oleh karaktermu. Menurut Covey, takdir sukses adalah menjadi orang yang efektif. Artinya, melakukan sesuatu secara tepat sasaran. Kecerdasan emosi. Emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, berhubungan dengan lingkungan, dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Dari itu, emosi memberi warna dan nuansa dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Dengan kecerdasan emosi, manusia mampu mengendalikan emosinya, dapat berpikir jernih dan kreatif, dan mampu mengelola berbagai situasi dan tantangan. Mampu berkomunikasi dengan baik pada orang lain, memperlihatkan kepercayaan, empati, dan penuh rasa percaya diri sehingga menunjang kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosional yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut, yaitu terdapat amarah. Amarah yaitu beringas, mengamuk marah besar, jengkel, dan kesal hati.
Kesedihan yaitu pedih, sedih, muram, suram, putus asa, dan depresi berat. Rasa takut yaitu cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, dan waspada, sedih, tidak tenang, bahkan ngeri. Kenikmatan yaitu bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub, dan rasa terpesona. Cinta yaitu penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih. Terkejut yaitu terkesiap dan terkejut. Jengkel yaitu hina, jijik, muak, benci, tidak suka. Malu yaitu rasa salah, malu hati, kesal, sesal, dan hati hancur lebur. Indikator kecerdasan emosional. Indikator kecerdasan emosional terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengenal emosi diri, yang kedua mengelola emosi diri, dan yang ketiga memotivasi diri sendiri. Manfaat kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antara yang penting adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Perangkat diri. Apa sih fungsi-fungsi perangkat diri? Fungsi perangkat diri yaitu terdiri dari perangkat dari fisik yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan. Fungsi kesadaran diri yaitu orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya, mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya, dan dapat memadukan semua informasi yang masuk dalam bentuk reaksi-reaksi psikofisiologisnya. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk yang telah Dia ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah manusia diberi pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Manusia diharapkan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya manusia dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan emosi penciptaan manusia itu sendiri. Dengan pikiran pula, manusia diharapkan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Bahkan dengan pikiran manusia bisa mengkaji dan meneliti sebab akibat dari setiap peristiwa pada alam semesta ini. Manusia berpotensi untuk bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Sebab itu adalah hak penuh yang secara sistematis sudah diberikan Tuhan.
Namun sayangnya ada sebagian orang yang menyerahkan begitu saja potensi pikirannya agar dikontrol oleh sumber yang berada di luar kendalinya. Misalkan lingkungan tempat tinggalnya, pergaulan, tren, dan lain-lain. Sehingga tidak bisa menapis mana konsep yang baik maupun yang buruk. Pikiran manusia sebenarnya terbagi menjadi 3 pikiran dan memiliki fungsi masing-masing dalam mengontrol diri manusia. Ketiga pikiran itu adalah pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Kecerdasan intelektual. Pengertian kecerdasan intelektual yaitu otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut dengan neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, mengoperasikan komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui penggunaan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ, yaitu kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan berpikir potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Alat mengukur kecerdasan intelektual. Untuk mengukur tingkat intelijensi anak, dapat menggunakan tes IQ, yaitu Intelligence Quotient. Misalnya dari Binet Simon. Quotient intelijensi diperoleh dengan membagi usia mental dengan usia kronologis, lalu diperkalikan dengan angka 100 dibagi IQ sama dengan 100 dikali usia mental dibagi usia sesungguhnya. Ciri-ciri kesadaran intelektual menurut Louis Truston. Louis Truston menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi kemampuan spasial, kemampuan perseptual, penalaran numerik, makna verbal, kelancaran kata, ingatan, dan penalaran induktif. Fungsi kecerdasan intelektual. Pada dasarnya, setiap manusia merupakan makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk yang lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan intelektual. Beberapa fungsi adanya kecerdasan spiritual adalah menyimpan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru, dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam, dapat meningkatkan pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual intelijensi. Orang satu dengan orang lain cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antara lain yaitu 1. Pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada satu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 3. Faktor pembentukan, yaitu di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Indikasi atau ciri-ciri kecerdasan spiritual. Menurut Zohar dan Marshall, ada 9 tanda orang yang memiliki kecerdasan spiritual, yakni sebagai berikut. 1. Kemampuan bersikap fleksibel. 2. Derajat kesadaran diri yang tinggi. 3. Kecakapan untuk menghadapi penderitaan. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi penderitaan dengan baik. Yang keempat yaitu kecakapan untuk menghadapi rasa takut. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Yang keenam, enggan melakukan hal yang merugikan. Yang ketujuh yaitu kecenderungan melihat ketertarikan berbagai hal. Yang kedelapan ditandai oleh kecenderungan untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika. Dan yang terakhir, pemimpin yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab.
Peran kecerdasan emosi dalam perkembangan seseorang. Pada diri seseorang akan mengalami kematangan fisik, sosial, dan emosi. Namun demikian tetap saja apabila seseorang yang telah dewasa tetapi tidak dapat mengendalikan emosinya, maka tetap saja mereka masih seperti orang yang belum dewasa. Perubahan-perubahan fisik seseorang juga menyebabkan adanya perubahan psikologis, yaitu suatu keadaan di mana kondisi emosi tampak lebih tinggi atau tampak lebih intens dibandingkan dengan keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat tampak dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar-kobar, atau mudah meledak, bertengkar, tak bergairah, pemalas, membentuk mekanisme pertahanan diri. Dengan bertambahnya usia, maka emosi yang tinggi akan mulai mereda atau menuju kondisi yang stabil. Kecerdasan emosi juga berkaitan dengan arah yang positif jika seseorang dapat mengendalikannya. Memang, dibutuhkan proses agar seseorang dapat mencapai tingkat kecerdasan emosi yang mantap. Kemampuan mengaplikasikan kecerdasan emosi dapat membuat hati menjadi tentram dan meningkatkan rasa percaya diri. Emosi dapat memicu reaksi hadapi atau lari. Pengendalian emosi terpenting dilakukan terutama pada saat mengalami sebuah kehilangan, ketakutan, atau kesedihan. Hal itu dilakukan hanya sekedar untuk mengalihkan perhatian sejenak keluar dari rutinitas, bahkan untuk sedikit menciptakan ruang bahagia bagi orang lain saat bersama kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih ada salah-salah kata. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.